Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbuna Ghafur. Salawat beserta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan saat berpuasa. Hadirin rahimakumullah, berpuasa tentu saja bertujuan untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam berpuasa ada beberapa hal sebagai ketentuan, baik itu yang berupa kewajiban atau sunnah-sunnah puasa, kemudian juga ada yang diharamkan, dan juga ada hal-hal yang dimakruhkan saat berpuasa. Hal yang makruh ini sejatinya perlu kita tinggalkan agar kita mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, hal-hal yang dimakruhkan atau perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan ketika puasa antara lain, yang pertama adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Artinya, terlalu berlebihan ketika berkumur atau menghirup air. Oleh karena itu, ketika kita sedang berpuasa, maka sebaiknya kita tidak berlebihan dalam berkumur atau menghirup air ke dalam hidung. Kalau sampai kita menyengaja berkumur kemudian ada air yang masuk atau termakan oleh kita, maka puasanya menjadi batal. Oleh karena itu, sebaiknya ketika berpuasa berhati-hati dalam berkumur atau menghirup air. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'ta fablag fil madmadati wal istinsyaq ma lam takun sha'iman." Kata Rasulullah SAW, apabila engkau sedang berwudu, maka bersungguh-sungguhlah dalam berkumur dan juga istinsyak, kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Oleh karena itu, berpuasa hendaknya kita berhati-hati agar tidak berlebihan ketika berkumur atau beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Hadirin rahimakumullah, hal makruh kedua yang sebaiknya kita tinggalkan dalam puasa adalah mencium pasangan suami atau istri ketika sedang berpuasa dalam keadaan bernafsu atau menimbulkan syahwat. Oleh karena itu, sebaiknya ketika berpuasa, meskipun suami istri harus menjaga hubungan, harus menjaga jarak, agar hal-hal yang makruh sehingga menimbulkan syahwat itu segera dihindari. Dan itu tentu saja kalau kita melakukannya atau kita bisa menghindarinya, tentu puasanya akan bertambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga, yang makruh dalam berpuasa adalah memandang lawan jenis dalam waktu yang lama. Idamatun nawar, memandang dalam waktu yang lama, memandang perempuan, memandang pasangan, sampai menimbulkan gairah, sampai menimbulkan hasrat, maka itu juga termasuk hal-hal yang sejatinya perlu dihindari atau dimakruhkan dalam berpuasa. Selanjutnya juga yang keempat adalah berpikir atau membayangkan tentang hubungan suami istri, atau tafakkur fil jima, membayangkan hubungan suami istri. Maka sejatinya orang yang berpuasa adalah harus benar-benar menjaga ruhani, menjaga pikiran, menjaga nafsu kita agar tidak terlintas atau tidak berpikir hal-hal yang aneh yang menjurus kepada hasrat. Itu sebaiknya ditinggalkan untuk mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga yang menjadi makruh dalam puasa adalah yakni mencicipi makanan tanpa maksud dan tujuan. Sebagaimana dalam sebuah kitab dijelaskan, wa yukrahu dzauqu ta'ami aw ghairihi, dimakruhkan mencicipi makanan atau mencicipi masakan dan lain sebagainya, lima fihi min ta'ridi shaumi, untuk tanpa tujuan tertentu sehingga nanti mengakibatkan rusaknya puasa kita. Oleh karena itu, ketika kita sedang memasak atau sedang membuat masakan, sebaiknya menghindari mencicipi makanan. Wa hadza ilam takun hajatan, apabila tanpa maksud tertentu. Akan tetapi amma tobah rajulan kana umratan fala yukrahu lahu dzalika.
apabila seorang juru masak, seorang koki misalnya, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak dimakruhkan untuk mencicipi makanan selama makanan itu tidak masuk ke dalam perutnya. Untuk tujuan tertentu, seorang koki boleh-boleh saja mencicipi makanan, kata sebagian ulama. Tapi sebagian juga mengatakan hal tersebut merupakan hal yang makruh yang sebaiknya untuk dihindari. Hadirin rahimakumullah, hal makruh berikutnya ketika berpuasa adalah meninggalkan sahur. Misalnya kita tidurnya terlalu pulas sehingga kita tidak mau sahur atau enggan untuk bersahur, maka itu juga dimakruhkan. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang berpuasa sahur terlebih dahulu, meskipun satu regukan air atau satu suap makanan, yang terpenting ada makanan yang masuk ke dalam perut dan niatkan untuk sahur, maka itu sudah sunnah. Akan tetapi jika kita menyengaja meninggalkan sahur, maka itu dimakruhkan. Selanjutnya juga yang termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa adalah mengakhirkan berbuka. Misalnya ketika azan maghrib telah berkumandang, kemudian kita menyengaja nanti santai sajalah, nanti aja bukanya, kita tidak takjil terlebih dahulu, itu juga termasuk hal yang makruh. Sebab Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajilul fitra. Tidak henti-hentinya seorang manusia atau manusia itu dalam satu kebaikan selama ia menyegerakan untuk berbuka puasa. Oleh karena itu, kalau berbuka puasa menyegerakan berbuka puasa termasuk hal yang sunnah, maka mengakhirkan atau meninggalkan takjil, mengakhirkan takjil itu termasuk hal yang makruh, lawannya dari sunnah tadi. Selanjutnya juga termasuk yang dimakruhkan dalam berpuasa adalah bersiwak atau menggosok gigi setelah zawal, setelah zuhur. Misalnya jam 12 ke sana kita melaksanakan gosok gigi atau bersiwak, maka itu dimakruhkan. Di sini juga dijelaskan bahwa di antara yang dimakruhkan dalam berpuasa itu ayyashtaka ba'da zawal. Seseorang melakukan siwak, melakukan gosok gigi setelah zawal, setelah matahari tergelincir, setelah zuhur ke atas. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya juga yang termasuk makruh dalam berpuasa ini adalah melakukan ghibah, menggosip, namimah, mengadu domba, kemudian berbicara kasar, berbicara kotor dan juga berdusta. Itu semua hal-hal yang harus dihindari ketika kita berpuasa. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari tentu saja banyak hal-hal yang bisa dibicarakan, banyak hal-hal yang bisa dijadikan gosip. Akan tetapi seorang yang berpuasa sejatinya menghindari ghibah, menghindari namimah, menghindari gosip, menghindari berkata dusta, menghindari perkataan-perkataan yang kotor. Kenapa? Karena itu akan mengurangi pahala puasa. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang ketika berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan ghibah dan lain sebagainya, maka tidak ada bagi Allah tidak membutuhkan orang tersebut dari meninggalkan makanannya dan dari meninggalkan minumannya. Artinya, makanan dan minuman yang ia tinggalkan itu tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang berpuasa sejatinya mampu menghindari ghibah, mampu menghindari namimah, adu domba, memprovokasi dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, masih banyak hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga puasa kita sehingga puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berlimpahan kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sekian dan mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.